Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaina ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadata wal hasarata masuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata al khair bi tigha wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amma ba'du, faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allah bi 'ulumihi wa bi 'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Faslun fi faraidit tayammumi. Furudut tayammumi khamsatun. Al-awwalu naqlut turabi, as-tsani an-niyyatu, as-tsalitsu mashul wajhi, ar-rabi'u mashul yadaini ila al-mirfaqaini, al-khamisu at-tartibu bainal mashataini. Faslun ini adalah sebuah fasal fi faraidit tayammum yang membahas mengenai fardu-fardu atau rukun-rukun tayammum. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwasanya istilah fardun itu sama atau semakna artinya dengan istilah ruknun. Jadi kalau disebutkan furudut tayammum maka maksudnya adalah arkanu at-tayammum. Karena fardu, rukun dan wajib dalam permasalahan selain permasalahan haji maka itu maknanya sama. Sementara nanti kalau dalam permasalahan haji baru dibedakan antara yang namanya fardu dengan yang namanya rukun, ya, rukun dengan wajib, ya. Beda nanti yang mana yang rukun, mana yang wajib, seperti itu. Furdu tayammum khamsatun. Nah, di sini insya Allah kita akan membahas mengenai fardu-fardu tayammum atau rukun-rukun tayammum, yang mana kita nanti insya Allah akan mencoba untuk menggali lebih jauh kitab Matnus Safinatin Najah, ya, karya Ibnu Sumair Al-Hadrami, dan kita juga akan melihat beberapa penjelasan atau syarah yang disampaikan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Kasyifatus Sajah. Di sini dijelaskan bahwasanya fardu tayamum, ya, fardunya tayamum itu, rukun tayamum itu ada 5. Tapi kalau kita nanti melihat di beberapa kitab, ya, ada yang menyatakan bahwasanya fardu tayamum itu tidak 5, tapi 7 misalkan, ya, seperti Imam Asy-Syarqawi. Imam Asy-Syarqawi dalam kitabnya menyampaikan bahwasanya yang muktamad rukun tayamum itu atau fardu tayamum itu ada 7. Jadi 5 ini plus 2 lagi, yaitu turab dan satu lagi al-qasd. Nah, sementara kalau kita kemarin al-qasdu dengan at-turab itu masuknya ke dalam syarat, ya, bukan dimasukkan ke dalam fardu. Pada hakikatnya ini hanya perbedaan dalam bentuk menghitungnya, karena mau pendapat yang manapun semuanya tetap wajib. Nah, di sini yang membedakan hanya 2 diantaranya masuk ke dalam rukun, sementara pendapat yang lain 2 ini masuk ke dalam syarat, sebagaimana Ibnu Sumair Al-Hadrami. Nah, di sini tanah itu termasuk ke dalam salah satu rukun atau syarat, ya. Hanya nanti perbedaan dalam beberapa kitab berbeda dengan air, yang mana air itu tidak masuk ke dalam rukun atau syarat dari wudu. Tapi kalau tanah itu masuk rukun atau syarat dari wudu, ya, karena air itu sudah dikhususkan, ya, atau sudah menjadi kekhususan untuk digunakan dalam dengan wudu maupun dalam mandi, ya, berbeda halnya dengan tayamum, ya, seperti itu. Nah, yang dimaksud dengan qasdu yang mana kita telah bahas pada pertemuan sebelumnya adalah memaksudkan, dalam arti ketika kita menepukkan tangan kita di tanah, nah, kita maksudkan perbuatan tersebut, tanah yang kita ambil tersebut untuk tujuan tayamum. Nah, sementara kalau seandainya tidak ada maksud, maka itu tidak disebut dengan tayamum, sekalipun melakukan hal-hal sebagaimana halnya tayamum, seperti itu. Nah, kita masuk yang pertama, al-awwalu naqlut turabi. Fardu yang pertama adalah memindahkan tanah. Ya, maksudnya tahwilu al-mutayammimu lahu. Memindahkan tanah, ya, dari, dalam arti kita mengambil tanah. Ya, jadi dari tangan kita ambil tanah yang mengandung debu, lalu baru kita tempelkan ke wajah kita. Ya, ini berbeda halnya kalau seandainya tidak ada unsur naqal. Jadi naqal ini memindahkan, ini termasuk salah satu rukun, seperti itu. Jadi kita memang menyediakan tangan kita, mempersiapkan tangan kita untuk
ditempelkan ke suatu tempat, lalu kemudian kita pindahkan dari tempat tersebut ke muka dan tangan kita. Itu disebut dengan nakol, seperti itu. Jadi ada unsur seperti itu harus terpenuhi jika jika ingin sah tayamumnya. Yang kedua, asani an-niyatu, ya, niat. Jadi niat itu sebagaimana juga pada ibadah pada umumnya, ya, innamal a'malu binniyat, segala amalan itu hanya diterima dengan niat, maka pada permasalahan tayamum pun juga dipersyaratkan atau diwajibkan, atau wajib hukumnya untuk berniat. Nah, niatnya sendiri bisa dilakukan dengan nawaitu istibahatas shalah misalkan, atau nawaitu istibahata fardhis shalah misalkan, seperti itu, ya. Atau boleh juga nawaitu istibahata, aku berniat untuk melakukan sesuatu, ya. Sesuatu itu nanti bisa apa saja. Jadi misalkan masul mushaf atau sajadah tilawah, ya, atau perbuatan-perbuatan lainnya itu tetap diperbolehkan. Jadi tidak mesti harus nawaitu istibahatas shalah. Nah, termasuk di sini, ya, yang menjadi syarat dalam niat ini adalah dia tidak boleh berniat, misalkan contoh seperti nawaitu raf'ah hadas, ya, nawaitu raf'al hadas, saya berniat untuk mengangkat hadas, karena kembali lagi bahwasanya tayamum itu tidak mengangkat hadas pada diri seseorang. Jadi seseorang yang bertayamum itu tidak mengangkat hadas yang ada dalam dirinya, karena masih ada hadas di anggota tubuhnya, ya. Hanya saja dia darurat saat itu harus melakukan toharoh, sehingga kemudian dia baru boleh sholat. Maka karena itu tayamum itu termasuk dalam toharoh darurat. Nah, ketika diniatkan dengan nawaitu raf'al hadas, maka itu tidak dianggap niatnya, karena dia pada dasarnya tidak mengangkat hadas, ya. Begitupun misalkan nawaitu taharata anil hadas, saya niat bersuci dari hadas, itu tetap tidak diperbolehkan, seperti itu. Nah, kalau kita berbicara mengenai tempatnya niat, ya, tentu kan niat itu di rukun pertama, ya. Artinya kalau kita niat wudu, ya berarti saat kita membasuh muka. Nah, tetapi kalau seandainya dalam permasalahan tayamum, rukun pertamanya kan bukan maskul wajhi, tetapi naklut turab. Artinya kita mulai berniat ketika tayamum, ketika tangan kita itu ditepuk-tepukkan ke tanah. Jadi saat menepukkan tangan ke tanah. Ketika itu baru kita berniat, dan diteruskan niat itu sampai ke mengusap wajah, seperti itu. Ya, jadi niatnya itu bukan pas ketika mengusap wajah, tapi sejak menepukkan tangan ke tanah atau mengambil tanah itu. Nah, itu tempat niatnya tayamum, seperti itu. Ya. Yang kedua, yang ketiga, asalisu maskul wajhi, ya, mengusap wajah. Jadi dari tanah itu, jadi caranya kita tepukkan tangan ke tanah sambil berniat. Lalu kemudian nanti salah satu sunnahnya kita juga harus menepuk-nepuk tangan supaya tidak terlalu banyak misalkan menempel tanah. Yang penting kan debu sebenarnya. Nanti baru kemudian diusap ke muka terlebih dahulu. Ya, batasan muka itu adalah sebagaimana batasan muka dalam permasalahan wudu. Ya, artinya min mana beti sya'ir ra'si ila muntahal lahyaini ila taqani, ya, yang sampingnya minal udhuni ila udhuni. Jadi seukuran wajah, maka seukuran itu pula yang harus dikenai debu dari tanah tersebut, ya, dari apa yang kita lakukan tersebut. Nah, itu pembahasannya. Jadi karena itu kita harus benar-benar mengetahui batasan di mana di mana wajah itu, baru kemudian kita bisa benar-benar yakin baik dalam permasalahan tayamum maupun dalam permasalahan wudu batasannya sampai di mana. Ar-rabi'u, yang keempat, maskul yadaini ilal mirfaqaini, ya, mengusap tangan sampai ke siku. Nah, ini sama batasnya dengan wudu juga. Nah, jadi setelah ke muka, nah kemarin kita sempat sebutkan ya bahwasanya syaratnya itu naklataini atau dorbataini, 2 kali pengambilan tanah. Ya, jadi dalam arti setelah kita mengusap wajah itu harus melakukan pengambilan tanah lagi. Jadi setelah selesai wajah, lalu kemudian kita letakkan tangan kita di tanah lagi, baru kemudian itu yang digunakan untuk tangan. Jadi tidak bisa dari muka langsung ke tangan, seperti itu, ya. Jadi harus dua kali. Jadi yang ketiga, yang keempat ini dengan pengambilan tanah yang berbeda, seperti itu, ya, pengambilan debu yang berbeda. Lalu berikutnya yang kelima, at-tartibu bainal mashataini, ya, berurutan dalam hal mengusap. Nah, jadi nanti ada berurutan dalam hal nafal dan berurutan dalam hal masah, ya. Dalam hal masah, dalam arti mengusap muka dan tangan, maka harus berurutan, muka dulu baru boleh tangan. Ya, jadi kalau tangan dulu baru muka tidak sah, tapi muka dulu baru tangan. Tapi kalau fin naqal dalam pengambilan,
itu boleh tanah untuk tangan dulu misalkan. Tapi kita mengusap muka dulu, itu tetap diperbolehkan seperti itu. Ya misalkan kalau kita mengambil tanah dengan dua tangan yang berbeda, tangan kanan, tangan kiri gitu ya. Tangan kiri dulu, baru kemudian tangan kanan ya mengambilnya. Tapi dalam mengusap tangan kanan dulu, mengusap wajah, baru tangan kiri mengusap tangan kanan. Maka itu kan dalam urutan nakal yang untuk tangan dulu baru wajah, tapi dalam urutan mengusap wajah dulu baru tangan, maka itu tetap diperbolehkan. Jadi at-tartib itu fi mas'alati al-mas ya, harus berurutan itu dalam urusan mengusapnya harus muka dulu baru tangan ya, tetapi kalau dalam hal pengambilan tanah itu diperbolehkan kalau seandainya tanah untuk tangan dulu baru tanah untuk muka seperti itu. Ya, itu diantara beberapa rukun ya atau fardu dari tayamum agar tayamum itu sah. Nah, berikutnya di sini ada sedikit penjelasan dari Syekh Nawawi Al-Bantani dalam Kasyifatus Sajah ya mengenai sunnah-sunnah tayamum ya. Wa sunanuhu, di antara sunnah-sunnah tayamum itu adalah at-tasmiyatu awwaluhu. Dianjurkan untuk membaca basmalah ya di awal tayamum. Itu salah satu sunnahnya. Walau junuban, sekalipun orang tersebut dalam keadaan sedang junub. Ya, kemarin ini kan sempat kita bahas dalam permasalahan yang tidak boleh dilakukan dalam bagi orang yang dalam keadaan junub. Ya, di antaranya adalah tidak boleh membaca Al-Quran kalau sedang junub. Nah, di sini bagaimana kalau misalkan ada seseorang yang junub, lalu kemudian dia ingin tayamum untuk mandi, gitu ya, pengganti mandi. Ya, karena kan tayamum itu bisa menggantikan wudu, bisa menggantikan mandi juga. Nah, ketika itu dia boleh untuk membaca basmalah. Ya, begitupun wahaidon, seorang wanita yang haid, ya, itu boleh ketika itu membaca basmalah di awal tayamum itu, ya, kama fil wudu, sebagaimana dalam permasalahan wudu. Wa ya'ti biha bi qasdi dzikri aw yutlik. Nah, tapi niatnya saat itu adalah niat untuk zikir, bukan niat untuk membaca Al-Qur'an, karena kan basmalah bagian dari Al-Qur'an, tapi niatnya adalah zikir. Ya, atau yutlik, tidak berniat sama sekali. Jadi baca basmalah saja tanpa niat apapun. Wa nafdul yadaini aw nafkhuhuma ba'da dharbi. Ya, mengibas-ngibaskan ya kedua tangan atau meniup kedua tangan setelah dharb ya, atau apa namanya, setelah meletakkan tangan di tanah. Jadi salah satu sunnahnya tadi sempat kita sebutkan juga ya. Jadi setelah kita letakkan tangan di tanah, nah itu kan biasanya ada yang menempel. Nah itu disunahkan untuk dikibas-kibaskan ya, atau ditiup atau ditepuk-tepuk sedikit gitu ya. Nah itu disunahkan ya. Wa qablal mashi, dan itu dilakukan sebelum mengusap gitu. Jadi setelah tepukan sebelum mengusap, ambil tanah tepukan, lalu kemudian ditepuk-tepuk, dikibas-kibas sedikit, baru letakkan di muka gitu ya. Nah, minal ghubari in kasur, jika seandainya terlalu banyak tanah atau debu yang menempel di tangan kita. Amma nafduhu ma ba'da tayammumi fa makruhun, tetapi menepuk-nepuk sisa debu atau sisa tanah yang ada di bagian tubuh setelah kita selesai tayamum itu hukumnya makruh. Jadi misalkan kalau seandainya kita tayamum, lalu kemudian setelah tayamum kan sisa ada tanah atau debu di tangan atau di wajah kita. Nah, itu makruh untuk dibersihkan. Jadi itu dibiarkan saja. Nah, adapun tadi yang dianjurkan, disunahkan untuk menepuk, membersihkan itu adalah ketika sebelum membasuh atau mengusap mukanya. Itu jadi setelah tangan dibersihkan sedikit dulu, dikibaskan, lalu kemudian ke muka. Setelah sampai di muka, maka tidak disunahkan atau bahkan makruh hukumnya kalau seandainya dibersihkan muka dan tangan itu. Yusannu ibqa'uhu hatta yakhruja minas shalah. Ya, sampai nanti selesai sholat. Jadi kalau setelah selesai sholat baru bersihkan muka dan tangan tadi yang terkena tanah tadi. Di anahu atharu ibadah, karena sesungguhnya tanah itu adalah asarnya ibadah ya, sisa-sisa ibadah gitu ya. Jadi biarkan saja dahulu. Lalu berikutnya watayamunu ya, dimulai dari yang kanan. Jadi sunnah juga memulai dari yang kanan. Artinya kalau mulai dari kiri pun tetap sah, tapi kalau mengambil sunnah mulai tayamun dulu. Jadi dari yang kanan dulu ya. Bi ayyam sahaya dahul yumna qabla yusra. Nah, maksudnya adalah dengan memulai membasuh tangan atau mengusap tangan yang kanan terlebih dahulu, baru kemudian yang kiri, seperti itu ya. Wa tawajjuhu lil qiblah, sunnah juga untuk menghadap kiblat ketika bertayamum. Wabtida'u mashil wajhi min a'lahu, ketika mengusap wajah maka dimulai dari bagian atas, jadi atas ke bawah. Itu sunnahnya. Jadi kalaupun dari bawah ke atas tetap sah, kiri ke kanan sah, kanan ke kiri sah, tetapi yang disunnahkan itu yang atas ke bawah. Wal yadaini minal asabi'i. Adapun kalau sedang mengusap tangan maka disunnahkan dari mulai jari, ya, jadi mulai jari ke siku, bukan siku ke jari. Lakin idza yammamahu ghairuhu fayabda'u bil mirfaq.
Tetapi kalau kita ditayamumkan oleh orang lain, artinya orang lain yang melakukan tayamum untuk kita, karena mungkin kita sakit atau segala macamnya, dengan izin kita, maka yang disunahkan adalah dimulai dengan siku dulu sampai ke tangan, seperti itu. Berikutnya wal ghurratu wat tahjil. Nah, ini kan kemarin dalam permasalahan sunnah wudu ya, menambah usapan. Jadi tidak hanya sebatas yang wajib saja, tapi dilebihkan. Gitu ya. Jadi kalau di atas siku, ya kalau muka ya berarti di atas muka sedikit, ya di bawah sedikit. Ya, wa tafriqu asabihi fi kulli darbatin. Disunahkan juga untuk merenggangkan jari-jarinya ketika menepuk ke tanah. Jadi ketika menepuk tanah itu jangan dirapatkan jari, tapi disunahkan untuk direnggangkan jarinya ketika menepuk ke tanah itu. Ya, wa nas'ul khatimi fi darbati. Lalu kemudian disunahkan untuk melepas cincin ya ketika kita menepuk ke tanah tadi. Jadi lepaskan cincin dulu supaya nanti kemudian bagian yang terkena di bawah cincin itu bisa terkena tanah ya. Wa takhlilul asabi'i in farraqa fi darbataini aw fi tsaniyati faqat. Disunahkan juga untuk menyilang-nyilang jari, yang melakukan silang-silang semacam ini jika dia merenggangkan tangannya dalam pengambilan tanah yang pertama dan yang kedua atau pada yang kedua saja. Gitu. Jadi kalau seandainya kita melakukan pengambilan tanah dengan merenggangkan jari pada tepukan yang pertama dan tepukan yang kedua, maka menyilang-nyilang itu hukumnya sunnah. Ya, atau yang kedua saja, yang pertama rapat, pas yang kedua renggang. Maka ketika itu yang disunahkan untuk takhlilul asabi. Tetapi kalau seandainya yang kedua ini dalam keadaan rapat, maka takhlilul asabi, menyilang-nyilangkan jari, hukumnya tidak sunnah, tapi menjadi wajib. Karena kalau tidak disilang-silangkan, maka ada bagian yang tidak terkena tanah atau debu seperti itu. Ya, makanya di sini dijelaskan wa illa ai bi allam yufarriq aslan, kalau seandainya seseorang itu tidak merenggangkan jarinya ketika mengambil tanah, au farraqa fil ula, atau dia hanya merenggangkan pada tepukan yang pertama, pengambilan tanah yang pertama, allatil wajhi, yang mana itu untuk wajah, wajibat takhlilu fis tsaniyah, maka yang kedua harus dilakukan penyilang-nyilangan jari. Ya, li'annahal maqsudu lil yadaini bi khilafil ula, karena yang kedua itu pengambilannya dimaksudkan untuk untuk tangan, sehingga kemudian kalau untuk tangan ya berarti kan tidak bisa terkena bagian-bagian yang tertutup ya, atau di antara sela-sela jari, harus disilang-silang. Berbeda untuk yang pertama. Yang pertama itu tujuannya kan untuk muka, sehingga kemudian nggak harus sempurna di tangan kita. Fa innaha maqsudatun lil wajhi, ya. Itu yang pertama maksudnya untuk wajah. Fa ma wasala lil yadaini minha la yuqtadu bihi. Jadi kalau seandainya kita mengusap muka dulu, kita kan ngambil dari tangan gitu kan. Apakah tangan ini sudah dianggap sebagai sesuatu yang ditayamumi? Jawabannya belum. Karena tayamumnya tangan ini setelah wajah. Jadi wajah dulu selesai, baru yang kita ambil tepukan kedua baru dianggap yang kedua, yang tangan ini. Adapun kalau kita tepukan pertama untuk wajah, itu tangan belum dianggap sebagai tayamum. Jadi harus ditepuk lagi untuk yang kedua kalinya. Ya, fahtija ila takhlilil yahsula tartibul mashataini. Lalu berikutnya yang sunnah wal muwalatu baina mashil wajhi wal yadaini. Ya, berturut-turut antara mengusap muka dan tangan. Artinya setelah muka langsung segera tangan, jangan ditunda-tunda. Nah, itu termasuk salah satu sunnah. Jadi tertibnya itu adalah rukun, sementara berturut-turutnya itu adalah sunnah, seperti itu. Ya, wa makruhuhu, makruhnya tayamum taktsirut turab, ya, terlalu banyak dalam mengambil tanah. Jadi terlalu tebal tanah yang nempel itu dimakruhkan, ya, karena kan ketika dalam konteks awal tadi justru disunahkan adalah kita menepuk-nepuk tangan, mengibas-ngibaskan tangan setelah mengambil tanah itu kan, supaya tidak terlalu banyak tanah atau debu yang menempel di tangan, atau nanti akan sampai ke muka, seperti itu, ya. Wa takrirul mashi likulli udwin, salah satu sunnah juga adalah mengulang-ulang masak, ya, mengulang-ulang masak. Artinya dia berulang kali, udah muka diulang lagi, tangannya berkali-kali, ya, seperti itu. Nah, kalau dalam permasalahan wudu ada taslif yang sunnah 3 kali, tapi kalau dalam permasalahan tayamum mengulang-ulang itu justru hukumnya adalah makruh, seperti itu, ya. Jadi itu 2 hal yang dimakruhkan ketika tayamum, seperti itu.